Banyak dari penumpang yang terhempas dan terlempar keluar bis. Sialnya, ketika penumpang terlempar keluar, bis tiba-tiba ambruk ke sebelah kiri. Wow. Hey you, what's up? Tanjakan Emen. Ya, kalian pasti sudah tahu dengan Tanjakan Emen. Banyak sekali dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, di mana kalau ada seorang pengendara yang melewati tanjakan tersebut harus membuang puntung rokok. Karena sebagai tanda atau simbol kalau kita menghormati penjaga yang ada di sana. Kalian gimana kalau lewat tanjakan itu? Apakah selalu buang puntung rokok atau tidak? Ya, itu tergantung kepercayaan kita masing-masing. Tapi pada saat itu ada sebuah kecelakaan bus yang menelan korban sebanyak 27 orang di seputaran Tanjakan Emen. Korban pada saat itu berkelimpangan. Kecelakaan ini diduga karena rem yang tidak berfungsi. Wow. Kecelakaan yang melibatkan sebuah bus pariwisata itu menelan korban sebanyak 27 orang. Jumlah penumpang yang ikut dalam rombongan bus itu mencapai 150 orang, di mana mereka dibagi menjadi 3 bus. Bus 1, 2, dan 3. Sebagian besar penumpang adalah anggota KSP, Koperasi Simpan Pinjam Permata, yang merupakan ibu-ibu PKK di Kelurahan Pisangan, Tangerang Selatan. Mereka pun banyak yang membawa anggota keluarganya dalam liburan tersebut. Bukan cuma anggota Koperasi Simpan Pinjam saja, ada juga peserta dari jajaran PKK, anggota Posyandu, anggota pengajian dari Kelurahan Pisangan, Ciputat. Rombongan itu berangkat Sabtu pagi sekitar jam 8 dari Tangerang Selatan. Para rombongan akan menuju ke destinasi wisata yang ada di Lembang dan Ciater. Selama perjalanan dari Tangerang menuju Bandung, semuanya berjalan normal dan baik-baik saja. Kemudian bus langsung menuju ke tujuan pertama, yaitu ke Lembang. Tapi supir bus nomor 1 di sini merasakan ada sebuah masalah di bagian rem. Hingga akhirnya bis nomor 1 berhenti di sebuah rumah makan yang ada di Lembang. Setelah dicek, ternyata benar memang ada kebocoran di bagian selang yang menyebabkan rem tidak beraturan dan kurang berfungsi. Akhirnya di sini supir bus menelpon PO manajemen bus, tapi pihak manajemen melalui mekaniknya menyarankan untuk mengakalinya saja. Sedangkan sang supir tidak mempunyai keahlian sama sekali di bidang mesin. Sang sopir juga di sini menyarankan untuk minta ganti mobil. Karena supir merasa sudah tidak beres dengan kondisi mobil pada saat itu. Tapi pihak manajemen tetap menyarankan untuk membetulkan dan mengakalinya saja. Karena pada saat itu sang supir tidak mempunyai uang banyak untuk membawa bis tersebut ke sebuah bengkel. Akhirnya sang supir hanya membenarkan sebisanya. Setelah dari Lembang, kemudian bis tersebut melaju ke Tangkuban Parahu. Di sini para rombongan melaksanakan wisata di Tangkuban Parahu. Kemudian rombongan berjalan kembali untuk kembali pulang ke Tangerang Selatan via tol Cikopo Palimanan yang bisa diakses dari gerbang tol Subang Kota. Kini bis akan melewati turunan panjang serta berkelok-kelok. Bis nomor 2 dan 3 berada di belakang, sementara bis nomor 1 berada paling depan. Selama di perjalanan, penumpang bis nomor 1 banyak yang tertidur, banyak juga yang masih ngobrol. Ketika bis mulai melewati sekitaran Tanjakan Emen, ketika itu bis tiba-tiba mengalami oleng. Sang supir terlihat panik. Bis melaju dengan kecepatan normal, tapi karena ini turunan, jadi bis berjalan dengan sedikit kencang. Supir sempat membanting setir beberapa kali dan membuat seisi penumpang yang ada di dalam bis menjadi panik. Banyak dari penumpang yang bertakbir, Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Penumpang yang semula tidur pun kini terbangun karena mendengarkan teriakan dan suara takbir dari penumpang yang lainnya. Ketika itu situasi menjadi sangat kalut. Tiba-tiba ada sebuah motor yang menyalip bis dari belakang. Hingga motor itu tiba-tiba berada di depan bis. Sontak supir bis kaget ketika supir akan menginjak rem. Tapi ternyata remnya sudah tidak ada, alias blong. Akhirnya motor itu tertabrak dan terlindas oleh bis hingga terseret beberapa meter. Penumpang yang ada di dalam bis semakin panik. Banyak dari mereka yang menjerit dan menangis. Bis pun kini semakin oleng, semakin melaju dengan kecepatan tinggi, hingga akhirnya bis tersebut menabrak tiang marka jalan. Kemudian badan bis menyenggol tebing yang ada di sebelah kiri. Kaca bis sebelah kiri pun pecah. Tapi bis pada saat itu masih belum bisa berhenti. Bis masih berjalan karena masih terdorong beban. Karena kaca bis sebelah kiri pecah, banyak dari penumpang yang terhempas dan terlempar keluar bis. Sialnya, ketika penumpang terlempar keluar, bis tiba-tiba ambruk ke sebelah kiri. Wow! Di sana banyak penumpang yang terseret dan terjepit serta tertimpa oleh badan bis. Darah pun berceceran di mana-mana. Sepanjang jalan, korban bergelimpangan. Bis pun akhirnya ambruk dan berhenti menimpa para korban. Peristiwa itu terjadi sekitar jam 5 sore. Sejak sore itu hingga malam hari, petugas kepolisian, Basarnas dibantu dengan para warga yang ada di sana terus mengevakuasi para korban. Jumlah tewas penumpang bis yang semula 26 orang kini bertambah 1 orang menjadi 27 orang korban yang tewas. Korban 1 orang itu merupakan pengendara sepeda motor yang tadi terlindas dan tertabrak bis. Sebagian besar korban penumpang adalah perempuan. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe ya. Itulah dia tragedi kecelakaan di seputaran Tanjakan Emen yang merenggut 27 orang nyawa manusia. Wow. Semoga dengan adanya tragedi kecelakaan ini, kita bisa lebih memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan, serta selalu menjaga kondisi kendaraan dalam kondisi prima.